behaviorisme tersebut menjelaskan bahwa behaviorisme adalah suatu teori atau pendekatan psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan dengan fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Behaviorisme juga mempelajari bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Heuristik berfokus pada perilaku yang dapat dilihat dan diukur, bukan pada proses mental atau perasaan. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan pengalaman. Heuristik mempelajari bagaimana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman, bukan oleh faktor internal seperti genetik atau kepribadian. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Heuristik menggunakan pendekatan ilmiah untuk mempelajari perilaku sehingga memungkinkan untuk mengembangkan teori dan metode yang efektif untuk memahami dan mengubah perilaku. Dengan demikian, pengertian heuristik tersebut dapat dipahami bahwasannya memberikan gambaran yang jelas apa itu heuristik dan bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami perilaku manusia dan hewan. Siapa saja tokoh-tokoh penting dalam teori behavioristik? Hey, pernahkah kalian kepikiran bagaimana perilaku manusia dan hewan dipelajari dan dibentuk? Nah, mari kita jelajahi 3 tokoh penting yang membantu kita dalam memahami hal ini. Check it out. Pertama, Ivan Pavlov. Pavlov pernah melakukan eksperimen dengan anjing loh, dan beliau menemukan bahwa mereka dapat belajar mengasosiasikan suara bel dengan makanan. Awalnya, suara bel tidak memiliki makna apapun loh bagi si anjing, tetapi setelah berulang kali dipasangkan dengan makanan, anjing pun mulai mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel, bahkan sebelum makanan disajikan. Ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang tidak terkondisi. Kedua, Edward Thorndike. Thorndike mengatakan pernah menemukan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif akan lebih mungkin diulang. Contoh, jika ada seorang anak kecil mendapatkan pujian ketika berbagi mainan, mereka akan lebih mungkin untuk berbagi mainan di masa depan. Contoh ini menunjukkan bahwa pujian dan penghargaan dapat memperkuat perilaku yang diinginkan. Ketiga, B.F. Skinner. Skinner juga menemukan loh, ternyata perilaku dapat dibentuk dan dipelihara melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Contoh, jika seorang siswa mendapatkan nilai bagus ketika mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik, mereka akan lebih mungkin untuk menyelesaikan tugas dengan baik untuk kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan penghargaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perilaku yang diinginkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan penghargaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perilaku yang diinginkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan penghargaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perilaku yang diinginkan dengan baik. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa karakteristik utama dalam konteks pembelajaran, yaitu yang pertama, fokus pada perilaku yang terlihat. Belajar diukur dari perubahan perilaku yang nyata dan dapat dilihat secara langsung. Contohnya, guru mengukur pemahaman siswa tentang perkalian bukan dari seberapa pintar mereka, melainkan dari kemampuan mereka menyelesaikan 20 soal perkalian dengan benar. Perilaku yang diamati adalah hasil akhir yang nyata, bukan proses berpikir internal. Yang kedua, penggunaan pengkondisian.
Guru menggunakan teknik pengkondisian untuk membentuk perilaku baru pada siswa melalui stimulus dan respon. Contohnya, seorang guru menggunakan bel kecil setiap kali ia ingin memulai pembelajaran. Setelah beberapa kali, bunyi bel atau stimulus secara otomatis membuat siswa duduk rapi dan diam. Itu termasuk respon, bahkan sebelum guru memberikan instruksi lisan. Yang ketiga, lingkungan yang terkendali. Lingkungan belajar yang nyaman dan terkendali sangat penting untuk membentuk perilaku siswa. Contohnya, guru memastikan kelas dalam kondisi tenang dan teratur. Meja dan kursi disusun rapi, dan semua alat tulis ada di tempatnya. Lingkungan yang minim gangguan ini membentuk siswa fokus pada tugas yang diberikan, sehingga perilaku belajar yang diinginkan lebih mudah terbentuk. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Guru memberikan penghargaan untuk perilaku baik dan hukuman untuk perilaku tidak diinginkan. Contohnya, ketika seorang siswa selesai membaca buku lebih cepat dari jadwal, guru memberikan token atau poin penghargaan yang nantinya bisa ditukar dengan mainan kecil. Sebaliknya, jika siswa tidak mengerjakan PR, ia harus menyelesaikan tugas tambahan atau hukuman. Yang kelima, hasil yang spesifik. Pembelajaran difokuskan pada pencapaian hasil yang jelas dan dapat diukur. Contohnya, guru menentukan target yang jelas bagi setiap siswa, seperti mampu mengeja 10 kata baru dengan benar, atau bisa menjawab 8 dari 10 soal matematika dalam waktu 15 menit. Keberhasilan siswa diukur berdasarkan pencapaian target-target spesifik ini. Yang keenam, data kuantitatif. Guru menggunakan data angka untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan menemukan area perbaikan. Contohnya, guru membuat grafik kemajuan siswa setiap minggu. Grafik ini menunjukkan berapa banyak soal yang bisa mereka jawab dengan benar dan berapa kali mereka berpartisipasi di kelas. Data ini membantu guru mengidentifikasi siswa mana yang butuh bantuan lebih. Yang ketujuh, pemantauan langsung. Guru memantau kemajuan siswa secara langsung dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Contohnya, selama pelajaran, guru berkeliling di antara meja siswa untuk melihat pekerjaan mereka secara langsung. Jika ada siswa yang bingung, guru akan segera memberikan arahan dan umpan balik, seperti coba cek kembali langkah kedua agar kesalahan tidak berlanjut. Yang ke-8, teknik modifikasi perilaku. Guru menggunakan teknik seperti shaping dan chaining untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang kompleks. Contohnya, untuk mengajarkan siswa cara menulis kalimat yang kompleks, guru menggunakan teknik chaining atau merangkai. Pertama, guru meminta siswa menulis subjek lalu memberikan hadiah. Kemudian, guru meminta siswa menambahkan kata kerja dan memberikan hadiah lagi, hingga akhirnya siswa bisa merangkai kalimat lengkap. Proses ini memecah keterampilan kompleks menjadi serangkaian langkah kecil yang bisa dikuasai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penguatan dan penghargaan di dalam teori behavioristik. Bayangkan jika setiap kali kita melakukan sesuatu yang benar, kita langsung mendapat pujian atau hadiah. Pasti kita jadi lebih semangat mengulanginya kan? Nah, inilah yang dibahas dalam pembelajaran teori behavioristik. Bagaimana perilaku bisa dibentuk melalui penguatan dan penghargaan. Nah, menurut teori ini, perilaku manusia dapat dibentuk melalui penguatan dan penghargaan. Penguatan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan positif, yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan agar siswa semakin sering melakukannya. Contohnya, guru memberikan pujian atau tepuk tangan ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Otomatis siswa akan merasa senang, sehingga termotivasi untuk terus belajar dan berusaha memberikan jawaban yang tepat.
Lalu yang kedua ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan hal yang tidak menyenangkan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, seorang siswa yang biasanya mendapat tugas tambahan karena kurang rajin belajar, tugas tersebut dicabut saat ia mulai konsisten mengerjakan PR-nya. Nah, hilangnya beban yang tidak menyenangkan tersebut membuat siswa terdorong untuk terus mempertahankan perilaku positifnya. Lalu, selain penguatan positif dan penguatan negatif tersebut, ada juga penghargaan yang bisa berbentuk hadiah maupun pengakuan. Penghargaan ini tidak selalu berupa barang, bisa juga sertifikat, senyuman, atau bahkan ucapan terima kasih. Dengan adanya penghargaan ini, siswa akan lebih merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk mengulangi perilaku yang diharapkan. Nah, melalui kombinasi penguatan dan penghargaan ini, perilaku positif tidak hanya muncul sesaat, tetapi dapat terbentuk secara bertahap hingga menjadi sebuah kebiasaan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi karena hubungan antara stimulus dan respons. Artinya, kita belajar dengan cara diberi rangsangan, lalu memberikan reaksi. Supaya kita lebih paham, mari kita lihat apa saja sih kelebihan dan kekurangan teori ini. Dengan begitu, kita bisa tahu kapan teori ini sebaiknya digunakan dan kapan kita perlu cara belajar yang lain. Kelebihan pertama, teori ini membantu membentuk perilaku positif. Misalnya, guru memberi pujian setiap kali siswa menjawab benar sehingga siswa terbiasa belajar lebih rajin. Yang kedua, teori ini cocok untuk latihan berulang seperti membaca, menulis, ataupun berhitung. Semakin sering diulang, semakin terbiasa kita dengan keterampilan tersebut. Yang ketiga, hasil belajar mudah dilihat. Guru bisa langsung menilai apakah perilaku siswa sudah sesuai harapan. Yang keempat, teori ini tepat untuk tahap awal pembelajaran karena metodenya sederhana dan terstruktur. Dan yang kelima atau yang terakhir, teori ini membantu menciptakan disiplin di kelas. Dengan penguatan dan aturan yang konsisten, suasana kelas jadi lebih teratur. Walaupun teori ini ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya juga loh. Kalian mau tahu? Simak ya video penjelasan berikut ini. Walaupun teori ini ada kelebihannya, teori behavioristik ini juga punya kekurangan yang perlu kita perhatikan. Kekurangan pertama, teori ini tidak memperhatikan pikiran dan perasaan siswa, hanya fokus pada stimulus dan respons. Yang kedua, teori ini terlalu sederhana, sehingga kreativitas siswa kurang tergali. Yang ketiga, teori ini kurang mendorong pemahaman mendalam, sehingga siswa bisa cepat lupa. Yang keempat, jika terlalu sering diberi hadiah atau pujian, siswa bisa hanya termotivasi karena hadiah, bukan karena kemauan belajar sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, teori ini kurang sesuai untuk materi yang sulit atau membutuhkan berpikir kritis seperti pemecahan masalah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teori behavioristik ini cocok digunakan untuk melatih kebiasaan dasar dan menciptakan disiplin, tapi kurang ideal jika tujuannya adalah pemahaman mendalam atau kreativitas. Simpulannya bahwa teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai proses pengkondisian yang dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yakni pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov melibatkan pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menimbulkan respons otomatis. Sementara itu, pengkondisian operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner melibatkan penguatan atau hukuman untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Kesimpulannya, teori behavioristik menekankan pentingnya lingkungan
dan pengulangan dalam pembentukan perilaku dan sering digunakan dalam setting pendidikan dan pelatihan untuk membentuk dan mengubah perilaku peserta didik. Hai, nama saya Sri Ratu Maulinda dengan NIM 240611601268. Halo, nama saya Hilma Aulia Zahrani dengan NIM 240431607709. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisha Aurelia Prasetyo dengan NIM 240611602041. Hai, kenalkan nama saya Koko Dandi Setiawan dengan NIM 24014161610540. Hai, perkenalkan nama saya Hikmiyah Jilda Skolaila dengan NIM 240211607452.